mbok penting kawinan wis mendeng ya orang oleh asli nilai cuman kan ceritanya sampai niki wis gede jadi ya wis oleh iki pesenku dari kabeh sing tekan kene ya sekolah sing pinter lek iso sampai sarjana berusaha sukses salah satunya kaya alumni buka ya iku Cakri tukune akeh saiki kerja sing penak yang nang wong tua sik baru rapi diilu kabeh yo. Lalu di suatu malam Joko Moro bermimpi bertemu dan menikah dengan seorang perempuan yang sangat cantik, bahkan seperti seorang bidadari. Saat Joko Moro terbangun, ia tersenyum karena ia merasa senang dengan mimpinya semalam. Hingga di siang hari, Joko Moro masih memikirkan mimpi indahnya itu. Joko Moro sambil mengantuk bahagia. Saat Mbok Mila sedang berada di sawahnya, Pak Ranu, pemilik sawah sebelah, menghampirinya. Pak Ranu bertanya, apakah Joko Moro sudah menikah atau setidaknya sudah memiliki rencana untuk menikah. Mbak Mila pun berkata tidak ada. Ia pun juga merasa sedikit bingung mengapa Pak Ranu menanyakan hal itu padanya. Ternyata Pak Ranu berniat untuk menjodohkan Joko Moro dengan anak perempuannya, Laraswati. Anak sampean Joko Moro apa wis rapi kayu wis duwe pacar kayu Mila. Loh, wonten napa nggih Pak Lurah? Mbak Lina namanipun kada bojo. Ora yen tak dodone karo anakku. Aku duwe ponakan wedok wayu, pinter masak, pinter maca. Sapa ngerti dodol? Oh, nggih Pak Lurah, kula kan mesti jaga riyen nggih. Sesampainya di rumah, Mbak Mila berniat untuk langsung menanyakan hal tadi pada anaknya. Namun, ia
karena ia takut anaknya tersinggung atau ternyata Joko Muruk sudah memiliki calon. Hanya saja belum memperkenalkannya. Akhirnya, Mbak Milah menunda melontarkan pertanyaan itu hingga berhari-hari kemudian, hingga ia lupa. Joko Muruk adalah seorang pemuda yang senang dan handal berburu seperti ayahnya dahulu. Lalu, pada suatu pagi, ia memutuskan untuk pergi berburu, bukan ke sawah. Joko Muruk pun mempersiapkan segala macam peralatan berburu dan ia menemukan busur, panah, pisau, dan pedang. Setelah ia siap, ia pamit izin pergi pada ibunya. Setelah Joko Muruk pergi, Mbak Mila masuk kembali ke kamarnya untuk beristirahat karena ia tiba-tiba merasa lelah. Di hutan, Joko Muruk berhasil memanah seekor kijang. Hatinya merasa senang dan puas karena kijang ini bisa ia masak bersama ibunya selama beberapa hari ke depan. Tiba-tiba ada seekor macan tutul yang menghampirinya. Joko Muruk pun panik dan ia melepaskan tunjangan yang ada di bahunya agar ia bisa melarikan diri dengan cepat. Macan tutul itu pun langsung memakan tunjangan hasil buruan Joko Muruk. Oleh kijang si Jai kok yo direbut macan. Tentunya Joko Muruk merasa kesal dan merasa harinya sangat sial karena sekarang ia akan pulang dengan tangan kosong. Pertanda apa ini ya? Umam Joko Muruk sambil terduduk lemas. Joko Muruk pun berjalan kembali pulang ke rumah dengan rasa lapar karena ia tidak menemukan hewan buruan apapun juga di sepanjang perjalanan. Ia juga tidak membawa bekal apapun karena ia tidak mengira ia akan menghabiskan waktu yang cukup lama di hutan hari ini. Saat Joko Muruk sudah memasuki daerah desanya, ia melihat banyak warga yang berjalan tergesa-gesa menuju arah yang sama dengannya. Semakin ia mendekati rumahnya, semakin banyak warga yang berkumpul. Hati Joko Muruk pun semakin bingung. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Saat ia memasuki rumahnya, Pak Ranu dan banyak orang yang menepuk pundaknya untuk mengatakan ia harus bersabar dan menerima nasibnya. Ternyata ibu Joko Muruk telah meninggal dunia. Mbak Mila sudah berbaring kaku di ruang tengah rumah mereka, tidak tersadarkan diri. Joko Muruk pun lemas dan tangisannya mengisi ruangan. Joko Muruk hanya bisa termenung melihat tubuh ibunya. Pak Ranu pun bercerita bahwa yang menemukan ibunya meninggal pertama adalah istrinya. Namun, Joko Muruk sangat sedih
perempuannya pada warga. Hanya dengan berburu, Joko Moro bisa melupakan kesedihannya sejenak. Hingga pada suatu pagi, saat ia sedang berburu di hutan Wanawasa, ia merasa bosan karena ia tidak mendapatkan hewan apapun. Karena merasa haus dan lelah, ia pun pergi ke arah telaga yang disebut dengan Telaga Toya Bening. Saat ia hampir sampai, ia mendengar suara beberapa wanita yang sedang berbincang sambil tertawa kecil. Tapi ia berpikir, mungkin ini semua hanya khayalan saja. Lagi pula, tidak ada perempuan yang bermain di hutan kan? Namun, suaranya semakin jelas dan semakin kencang saat Joko Moro mendekati telaga. Ternyata, ada 7 orang gadis cantik yang sedang mandi di telaga itu. Joko Moro terkejut bukan main, dan jantungnya berdegup sangat kencang. Joko Moro memperhatikan satu persatu gadis di telaga itu. Semuanya berparas sangat cantik. Dari percakapan mereka, Joko Moro tahu kalau 7 orang gadis itu adalah bidadari yang turun dari kayangan. Apakah ini arti mimpiku waktu itu? Pikirnya dengan hati yang sangat senang. Semoga ya yuk, balonnya kuning ngono. Iya ta, antara langsung kamar si Om. Mangkane sumbernya mandi bersih. Aja nakene sering digawe ubah-ubah karo Joko. Ngomong-ngomong, Bu Sri Neka, dia jak nomor ya sering ubah-ubah ngene. Tapi saiki ora tau soalnya wis tuwek. Iya ta. Wah, saiki wani delali awake lho, aja dirasani. Joko Moro melihat tumpukan pakaian bidadari di atas sebuah batu besar. Semua pakaian itu memiliki warna yang berbeda-beda. Joko Moro pun berpikir jika ia mengambil salah satu pakaian ini, ia tidak akan bisa kembali ke kayangan. Akhirnya, ia diam-diam mengambil salah satu pakaian yang berwarna merah. Saat mendekati terbenamnya matahari, para bidadari ini ingin kembali ke kayangan. Namun, salah satu bidadari tidak bisa menemukan pakaiannya. Keenam bidadari yang lain mencoba membantu mencari pakaiannya, tapi tidak juga berhasil. Dari kejadian ini, Joko Moro mendengar bahwa bidadari yang bajunya ia ambil bernama Nawang Wulan. Nawang Wulan menangis panik karena tanpa pakaian yang sebenarnya ia tidak akan bisa kembali ke kayangan. Dengan terpaksa, para bidadari yang lain harus pergi meninggalkan Nawang Wulan karena hari akan semakin gelap. Joko Moro pun buru-buru pulang untuk menyembunyikan pakaian Nawang Wulan dan membawa baju mendiang ibunya untuk setelah sampai ke dalam telaga, ia memenuhi janji yang sudah ia ucapkan. Ia akan pergi ke kayangan.
Dan setelah beberapa lama mereka mendapat uang. Duk, cukupnya kopinya bapak ake. Oh, anjene dolanan HP ae. Apake jaluk tolong ora krungu. Sampeyan iku dolanan opo to? Ya main FF tahta. Wong ujian dek muka wis mari kabeh. Bebas aku wisan. Ya orang ngono juga, Duk. Bocah wedok ya bantu bapak ibune. Nyapu-nyapu, tak kora-kora. Wis sholat kok durung ki mau. Ya sampun tah Pak. Sholatku insya Allah para tahu telat tur kelewat. Tak sampai lewat sesuk disiksa malaikat. Iku ngono sing diajari guru-guru tekani muka. Makanya tah bapak ibu anak sampean sekolah nang muka. Insya Allah barokah. Sejak menikah, Joko Murub akhirnya bisa menemukan kebahagiaannya kembali. Tapi, ada satu hal yang masih mengganjal di pikirannya. Ia merasa heran, mengapa padi di lumbung mereka tidak berkurang walau dimasak setiap hari. Bahkan, panen yang diperoleh secara teratur membuat lumbung mereka hampir tidak muat lagi. Lalu, di suatu pagi, saat Nawang Bulan ingin pergi mencuci ke sungai, ia menitipkan anaknya pada Joko Murub. Ia juga mengingatkan suaminya agar tidak membuka tutup kukusan nasi yang sedang ia masak. Karena terasa sudah lama, Joko Murub ingin melihat apakah nasi itu sudah matang. Ia pun membukanya dan lupa dengan pesan Nawang Bulan. Betapa terkejutnya Joko Murub demi melihat isi kukusan itu. Nawang Bulan hanya memasak setangkai padi. Ia langsung teringat akan persediaan padi mereka yang semakin lama semakin banyak. Terjawab sudah pertanyaan selama ini. Saat Nawang Bulan sampai ke rumah, ia melihat suaminya dengan amarah karena suaminya telah melupakan titipannya. Bilang sudah kesaktianku untuk mengubah setangkai padi menjadi sebangkul nasi, ucap Nawang Bulan. Mulai saat itu, Nawang Bulan harus menuntut nasi untuk dimasak dan suaminya harus menyediakan lesuk untuknya. Sejak hari itu, persediaan padi mereka semakin lama semakin menipis. Bahkan sekarang, padi itu sudah tinggal tersisa di dasar lumbung. Seperti biasa, pagi selanjutnya, Nawang Bulan ke lumbung yang terletak di halaman belakang untuk mengambil padi. Ketika sedang menarik batang-batang padi yang tersisa sedikit itu, Nawang Bulan merasa tangannya memegang sesuatu yang lembut. Karena penasaran, Nawang Bulan terus menarik benda itu. Wajah Nawang Bulan seketika pucat karena terkejut melihat benda yang baru saja berhasil diraihnya adalah baju bidadari dan selendangnya yang berwarna merah. Tega kau, Mas. Aku gak sengaja, Dek. Aku tak boleh rangkaiannya, Dek.
hanya bisa meratapi ini semua. Ia tahu bahwa ini semua adalah salahnya dan ia harus menanggung segala akibatnya. Pesan moral yang bisa diambil dari kisah ini adalah sepintar apapun kita menyembunyikan sesuatu, pada akhirnya akan terbongkar juga. Karena itu, kita tidak boleh membohongi orang lain untuk mendapatkan apa yang kita mau. Dan itu bisa terjadi